Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Budiman dengan NIM 2201201 kelas manajemen D. Akan mempresentasikan strategi penting untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Latar belakang, perusahaan membutuhkan karyawan yang produktif, inovatif, dan dapat bekerja sama demi mencapai tujuan. Kepuasan dapat ditingkatkan melalui apresiasi lingkungan kerja yang kondusif, komunikasi terbuka, serta keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Strategi seperti pelatihan, sistem-sistem penghargaan, dan komunikasi efektif diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja sehingga perusahaan tercapai lebih optimal. Gap Reset 1. Banyak penelitian membahas strategi peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja secara terpisah, tetapi masih minim studi yang meningkatkan strategi untuk meningkatkan kedua aspek tersebut secara bersamaan. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada sektor tertentu seperti manufaktur atau jasa, sehingga kurangnya kajian yang membandingkan efektivitas strategi di berbagai sektor industri. Berikutnya rumusan masalah. Satu, penelitian ini membahas strategi peningkatan kualitas karyawan dan efisiensi kerja. Dua, menganalisis dampak strategi tersebut serta peran pengembangan kompetensi dalam keberhasilan perusahaan. Berikutnya tujuan penelitian. Satu, merekomendasikan penelitian strategi efektif bagi perusahaan, menambah wawasan penelitian tentang pengelolaan sumber daya manusia, menganalisis dampak strategi pengembangan kompetensi bagi karyawan. Berikutnya manfaat penelitian. Manfaat ini berisi satu, mencangkup kontribusi bagi karyawan, dua, memperdalam wawasan terkait strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang ketiga, meningkatkan kinerja bagi karyawan. Berikutnya landasan teori. Kepuasan dan produktivitas kerja dipengaruhi oleh motivasi lingkungan, dan sistem penghargaan. Menurut Herzberg, faktor motivasi seperti pencapaian dan pengakuan meningkatkan kepuasan, sedangkan faktor higien seperti gaji dan kondisi kerja mencegah ketidakpuasan. Produktivitas juga bergantung pada keterampilan, motivasi, serta dukungan sistem dan teknologi. Seperti yang dijelaskan oleh Drecker dan Verom, ekspektasi teori menegaskan bahwa karyawan bekerja lebih baik jika mereka yakin usaha mereka dihargai. Oleh karena itu, kombinasi faktor motivasi, lingkungan kerja yang baik, dan sistem penghargaan yang adil menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Berikutnya, hipotesis. Hipotesis satu, program penelitian berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Kedua, kebijakan penghargaan finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Tiga, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Empat, strategi peningkatan kompetensi karyawan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kerja dan pencapaian tujuan perusahaan. Metode penelitian. Jenis populasi dan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif, mencakup seluruh karyawan di sebuah perusahaan, terutama mereka yang berada di tingkatan terendah, dengan sampel beberapa perusahaan besar dengan banyak karyawan. Teknik sampling yang digunakan di sini adalah dengan menggunakan teknik descriptive sampling. Berikutnya teknik pengumpulan data. Datanya melalui studi literatur dan mencangkup jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, artikel, dan lembar observasi. Berikutnya teknik analisis data dengan teknik studi literatur dan analisis statistik. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.